Halo Everlover semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Om Febs di channel Say No to Fake Helmet by Febs78. Nah, kali ini nih yang kemarin-kemarin lu pada request semua. Nah, sekarang gua ada nih barangnya nih. Nah, sekarang kita buka helmnya ya. Kita lihat apa aja isinya. Oke, ini helmnya. Manual book. Udah, itu doang, nggak ada lagi yang lain. Jadi jangan berharap ya dapat hal-hal yang lain di dalam sini. Tidak ada, sudah gua cek-cek, emang nggak ada. Ada covernya juga yang pasti sih. Ini kayak mirip brandnya Soi punya ininya, apa namanya, sarungnya. Tada, ini dia helmnya. Ayo, ini desainnya siapa? Ini desainnya Michele Pirro, tapi nggak ada nomornya, jadi pure cuma warnanya doang, merah pun orange hitam ini. Oke, nah ini namanya KYT NX Race, ini size-nya M. Berdasarkan informasi yang gue terima sih size-nya antara sama M sampai XL doang ya, walaupun di sini sebenarnya ada tulisan XS sama double XL, cuma waktu gue cek-cek katanya jarang banget ada S-nya, jadi yang paling kecil itu even cuma yang M, makanya gue ambil yang M ini supaya lebih dekat lah ke size kepala gue. Walaupun sebenarnya kan lo tau sendiri, gue kalau pakai helm itu biasanya kalau nggak S, kalau nggak MS, ada beberapa yang M tipe tertentu, tapi nanti kita coba ini di kepala gue sih pas apa enggak M-nya. Sebenarnya kan M-nya itu kan adalah 5758 ya kan. Nah, helm ini udah dipakai banyak sama pembalap-pembalap di MotoGP, baik di kelas Moto3, Moto2, termasuk di MotoGP sendiri itu ada Michele Pirro yang pakai ini, terus kemudian Alex Spargaro juga pakai. Nah, ini tuh benar-benar apa namanya, helm yang udah mendunia lah, helm lokal kita yang udah mendunia banget gitu, udah banyak dipakai. Nah, even di negara-negara lain pun kayak di Malaysia, ini tuh helm yang dicari banget. Gue juga nggak ngerti kenapa, padahal banyak brand lain. Tapi di Malaysia waktu ingat gue touring itu, mereka tuh mostly helmnya itu yang gue lihat nih, dan mereka senang banget pakai yang half face juga. Tapi full face-nya banyak kan KYT. Nggak nyangka ya, helm brand lokal kita itu sangat dicintai sama orang-orang di luar sana gitu. Nah, NX Race yang ini itu adalah full karbon, ini bisa lo lihat, full karbon, asli karbon. Nah, sekarang kita ngomongin desain helmnya ya. Jadi lo bisa lihat dari depan mirip Suomi SRGP, tapi enggak sama persis, beda. Walaupun Suomi itu adalah punyanya KYT, jadi kenapa helm-helm yang Suomi itu mirip-mirip banget ya, karena memang satu desainer, satu pabrik di Italia sana, dan beberapa apa namanya, pembalap kita juga mostly pakainya yang ada yang pasti SRGP-nya yang Suomi, tapi yang di branding KYT. Ada juga yang NX Race-nya juga. Jadi tergantung lah biasanya itu kebijakan dari si KYT sendiri ya untuk pembalap masing-masing. Nah, gitu. Nah, kalau kita ngelihat si helmnya KYT ini nih, streamline-nya tuh udah kayak apa ya, kayak kita ngomongin udah kayak brand-brand mahal gitu ya, kayak kita ngomongin kayak ini, gue waktu itu bilang lebih mirip kayak Shoei sebenarnya, Xperia 3 itu atau X14. Fan-nya jadi satu banget sama body nih gitu ya, open, bukannya di sini, ventilasinya benar-benar kelihatan. Nih di atas, bagian atas ini lo bisa lihat ada spoiler tipis, kecil, nggak tebel, tapi streamline banget gitu, dan perpaduan warna di bagian sini itu bagus banget. Terus bagian depan itu, ini fan-nya bisa buka tutup atas bawah ya kan. Nah, sama di bagian forehead, di bagian kening sini forehead itu ada ventilasi juga. Jadi ventilasinya cukup banyak, 1, 2, 3, jadi hampir udah mirip banget sama brand-brand yang udah top-top banget gitu. Dia punya apa namanya, air fan gitu ya. Terus ini kayak gue bilang tadi, ini karbon, enteng banget.
Beratnya 1350, jadi mirip sama GV Pista. Mirip banget sama GV Pista beratnya. More or less lebih kurang 50, tergantung ukuran shell lu pakai apa. Semakin kecil semakin ringan, dan semakin gede shellnya kayak XL atau double XL pasti semakin lebih berat karena helmnya lebih gede gitu. Nah, yang M ini 1350 beratnya. Cakep ya? Gitu. Terus nah, kita ngomongin di bagian visor. Nah, si visornya sendiri, ini bisa gue buka dulu ya visornya. Masih ada tutupnya. Visornya clear, tapi udah bisa dipasangin tear off, walaupun tadi nggak dapat tear off-nya. Sama bisa dipasangin pin lock di dalam sini, gitu. Nah, dari dalam tuh bisa dipasang tuh pin lock. Ini ada pegangan pin lock untuk anti fog. Dan ini adalah untuk tear off. Dan visornya bisa di lock. Tuh, ini dari ke lock. Nih kebuka, nah ini ke lock. Kelihatan ya? Nih kalau gue buka begini tuh kebuka, nah ini nge-lock. Jadi memang benar-benar helm yang udah safe untuk dipakai di track karena ada tear off dan dipasangin dengan anti fog juga, plus yang penting visornya itu bisa di lock. Itu paling penting banget gitu kalau untuk lo misalkan turun ke track ya gitu. Terus helm ini juga kalau di sini nih klaimnya tuh bisa apa namanya lo pasangin Bluetooth kayak gitu ya, alat komunikasi kayak yang biasa-biasa vlogger tempelin di sini gitu. Terus apa namanya buat vlogging gitu lo, buat mau apa namanya mau bikin motovlog kayak gitu-gitu, ini udah support banget sih helmnya. Jadi salah satu yang menurut gua cukup menarik ya dari si KYT ini, karena banyak juga kan sebenarnya helm yang full face tapi dipaksain untuk dibikin motovlogging dengan komunikasi, alat komunikasi tambahan. Cuma gue pernah nyoba di beberapa helm waktu itu juga nggak nyaman, dan ini gue belum pernah cobain ya. Jadi waktu itu gue pernah punya Sena pakai di helm apa ya waktu itu ya, gue lupa. Tapi itu nggak nyaman di kuping gue karena nggak ada tempat buat naruh sininya, si microphone speakernya di dalam. Nah, untuk yang helm ini itu dia bilang ini udah bersahabat banget, walaupun gue belum pernah cobain ya. Gitu, mungkin ada teman-teman lain yang udah pernah nyobain, ya monggo kasih komen rasanya gimana, mengganggu nggak si apa namanya tuh si speakernya itu gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin bagian dalam, nih kita ngomongin bagian inner ya. Dia udah pakai double D-ring, ya standar banget nih kalau lo untuk helm paling safety itu adalah pakai double D-ring, makanya bisa dipakai untuk balapan. Terus kemudian ada emergency quick release di sini, bisa langsung copot. Just in case lo harus copotin helm orang di saat pengendaranya itu dalam kondisi cedera. Terus ini bagian dalam ya. Kalau bagian dalam material fabriknya cukup soft menurut gua. Ini leather. Ini leathernya leather kayak model leather karbon gitu di bagian bawah sini. Di bagian neck rollnya ini itu leather. Sebagian besar leather, walaupun bagian sini itu ada bagian fabriknya. Ini kayak apa ya, bahannya cukup soft kok gue bilang, terus kemudian lu bisa lihat styrofoamnya di dalam, warnanya hitam, bahannya oke banget gitu. Jadi ini udah cukup safety banget gitu ya, dan pastinya bisa lu copot ya kan, bisa lu copot-copot gitu. Cuman nggak bisa lu adjust doang. Kalau ada beberapa kayak array gitu yang bisa modelnya di adjust, yang ini nggak bisa di adjust. Jadi ini cuma fix. Jadi kalau misalkan ini, jadi lu harus ganti lagi dengan yang baru. Nah, jangan lupa juga lo mesti tetap harus fitting dulu kalau mau beli helm, size kepala lo bener apa nggak dengan helmnya, ukur helmnya supaya lo dapetin helm yang benar-benar pas dengan kepala lo. Jadi lo benar-benar tahu nih helmnya aman dan nyaman lo pakai, dan ketika lo pakai ini helm benar-benar memberikan lo 100% safety di bagian kepala lo. Nah, itu fungsinya helm. Makanya gue selalu bilang untuk untuk tetap pakai helm yang safety, karena safety itu paling utama gitu.
terlepas setelah itu desain dan lain-lain, yang penting safety-nya itu nomor satu gitu. Nah terus lo kalau ngelihat lagi dari si helm ini itu cukup enteng ya, 1350. Gue mau cobain, lo bisa lihat visibility dari si visornya sendiri. Nah, kalau lo dalam kondisi tuck in ya, ketika lo naik motor lo lagi nunduk gitu, kalau harus ngelihat ke depan, menurut gue sih view-nya cukup bagus ya. Jadi ketika lo nunduk dan lo harus ngintip ke depan, view-nya cukup oke. Jadi lo bisa sambil ngelihat apa namanya, bagian depan jalan itu cukup lega ya. Makanya potongan garis ini agak ke atas, dan itu ketika lo nunduk lo masih punya view ke depan gitu lo untuk ngelihat gitu. Jadi cukup nyaman. Nah overall gue mau bilang bahwa ini helm lokal karbon, harganya itu nggak mahal-mahal banget. Gue beli itu sekitar 3,6 ya, apa 3,7 lebih kurang ya, itu market price-nya. Jadi helmnya itu di bawah 4 juta gitu. Kalau kita compare sama helm-helm lain yang top end, ini adalah high end-nya KYT. Jadi kalau kita ngomongin high end-nya brand-brand lain yang udah sampai belasan juta, ya ada yang puluhan juta, 20-an juta gitu. Nah ini lu dengan harga yang nggak kantong mahasiswa juga sih, kita nggak ngomongin di bawah 1 juta ya, tapi di bawah 4 juta nih, let's say lah kantongnya pekerja baru-baru mulai kerja, tapi itu worth it banget gitu. Jadi dengan harga segitu lo dapet helm karbon full safety. Nah gue kasih tahu nih, safety-nya ada SNI-nya pasti tuh, nih ada SNI-nya, dan dia udah ECE approve gitu. Makanya kalau yang terakhir harusnya KYT itu udah dapat FIM homologation, karena itu yang helm dipakai sama pembalap kita kayak Dimas Eki, Andi Gilang sekarang, terus yang kalau di MotoGP ya, terus yang di tempat lain tuh banyak juga. Nah itu semuanya udah FIM homologation, homologated helmetnya KYT, jadi udah aman, jadi udah fix helmnya itu benar-benar safety sesuai dengan kampanye gua sih, no to fake helmets ya kan. Jadi lo nggak usah beli helm yang katanya sekarang clone 1:1 harganya 6 juta 7 juta, ngapain clone lagi, bukan helm beneran. Nah ini jelas gitu helm resmi karbon pula, ini desainnya Michel Piro, bener-bener bagus banget, simple. Warna kalau motor lo warnanya merah gitu-gitu tuh lucu banget ya, atau warna lo orange gitu, ini keren banget motornya. Buat motor lo sih keren banget gitu. Nah gua cuma mau bilang, konklusi gua nih dari helm ini adalah ini helm yang cukup bagus banget dan worth it dari segi harga. Full feature ya, bisa pasangin tear off, bisa pasangin anti fog, race ready ya kan, karena fiturnya bisa di lock gitu, udah double D-ring, emergency quick release, bisa pasangin bluetooth. Gua hampir nggak nemuin apa namanya celahnya ya, maksudnya celahnya itu kekurangannya yang signifikan lah, kecuali mungkin lo nggak, waktu beli itu lo nggak dapat paketannya, kayak misalkan lo harus beli tear off-nya terpisah, paling lo harus beli anti fog-nya terpisah, sama lo kalau mau beli visornya harus terpisah, jadi dia nggak dapat sebagai satu paket di dalam si helmnya. Itu doang sih, tapi the rest basicnya lo bisa tetap beli gitu. Dan ini helmnya benar-benar apa, worth banget deh gitu. Kalau gue ngelihatnya benar-benar jadi helm yang bisa, bukan ini bukan helm koleksi dalam artian kayak helm investment gitu sih, belum masuk ke grade itu ya. Tapi kalau lo mau pakai helm ini misalnya turun track, di event lo mau buat San Mori gitu ya, untuk lo main-main cuma di weekend, itu tuh benar-benar oke banget. Nah gue sekarang mau kasih bintangnya berapa nih. Jadi gua akan kasih bintang itu out of 5 bintang, gua mau kasih helm ini 4,5 bintangnya ya kan, karena fiturnya banyak banget, harganya oke banget, materialnya oke banget,
gua akan kasih bintang 4,5. Tapi itu subjektif ya, dari gua doang. Jadi jangan berpikir bahwa bintang yang gua kasih itu adalah dari satu lembaga, enggak gitu. Jadi ini benar-benar penilaian gua pribadi, benar-benar subjektif dari gua, dari Om Febs yang senang helm, senang sama senang sama koleksi helm, senang memperhatikan helm gitu. Jadi gue ngeliat ini adalah satu helm yang benar-benar bagus banget. Nah, by design, by livery, memang kalau kita bandingin untuk sisi kualitas catnya memang belum, mungkin nggak setop yang level-level yang harga belasan juta, tapi ini udah cakep banget kok gitu, udah bagus banget. Hasil paintingnya bagus dan helmnya enteng banget. Cuma 1.350, berasanya kayak gue megang helm-helm yang mahal-mahal gitu. Nah, jadi buat yang kemarin penasaran sama helmnya ini, recommended lah dari gue ya. So next, kalau lo mau cari helm ini untuk lo pakai di trek harian atau mau lo pakai touring, udah lengkap banget. So sampai ketemu di next video di channel Say No to Fake Helmet by Feb78. Nanti kita akan bahas-bahas lagi helm, baik yang high end maupun yang low end. Jadi semuanya kita bahas, dari semua jenis, dari full face, half face, touring, segala macam semua kita akan bahas ya. Sampai ketemu lagi semuanya. Have a good day. Bye bye.